Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut WSM News selengkapnya. Workshop publikasi jurnal ilmiah berhasil diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Workshop ini menjadi bekal agar para peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dapat membuat penelitian yang terbukti orisinalitasnya serta menjadi rekam jejak penelitian dalam akademisi yang dapat meningkatkan reputasi peneliti. Fakultas Teknologi Pertanian WSM adakan workshop strategi dan kiat sukses publikasi jurnal ilmiah terindeks Scopus. Kegiatan yang diadakan beberapa waktu lalu itu turut menghadirkan narasumber Asosiat Profesor TS Dr. Nurul Huda dari Universitas Malaysia, Sabah. Prof. Huda ini adalah kolega kami, sudah yang kedua ini berpartisipasi pada kegiatan kami. Kalau nggak salah yang pertama itu tahun 2019, ini yang kedua kali kami undang karena beliau salah satu asesor jurnal yang bereputasi dan banyak sekali karya beliau yang sudah terindeks Scopus dengan high index 45 dan pada tahun 2023 ini sudah 1100 kali disitasi. Jadi itu yang menjadi pertimbangan bagi kami mengundang beliau untuk mengisi acara di Fakultas Teknologi Pertanian USM. Workshop yang dilangsungkan secara online melalui Zoom meeting tersebut diikuti 193 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, Dekan FTP WSM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI berharap agar segera ada tindak lanjut dari dosen untuk menambah publikasi dan terampil berkarya. Harapan kami bahwa dengan kegiatan ini semoga nanti bertambah banyak publikasi dari dosen ya, kemudian semakin terampil juga dalam berkarya, dalam meneliti sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Jadi memang tujuan dari workshop ini adalah agar kita semua dapat menghasilkan publikasi yang publikasi ilmiah yang terindeks Scopus. Dengan demikian tentu saja karya-karya dari Bapak Ibu dosen ini semakin bertambah. Meningkatnya masalah kesehatan mental saat ini masih banyak menjadi perbincangan di masyarakat. Masa peralihan dari kondisi pandemi yang lalu tentunya juga dinilai berdampak bagi kesehatan mental seseorang. Melalui kondisi ini, Satuan Petugas Konseling Universitas Semarang gelar seminar kesehatan mental mahasiswa, serta membuka layanan konseling gratis bagi mahasiswa yang membutuhkan. Satuan Tugas Konseling Mahasiswa Universitas Semarang adakan seminar bertemakan Kesehatan Mental Mahasiswa Tanggung Jawab Siapa? Beberapa waktu lalu di Auditorium Insinyur Wijatmoko WSM. Wakil Rektor 3 WSM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengatakan, layanan konseling adalah salah satu layanan yang dimiliki Universitas Semarang untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu di dalam kampus atau luar kampus. Fasilitas layanan konseling ini gratis bagi mahasiswa WSM. Layanan konseling adalah salah satu layanan yang dimiliki di Universitas Semarang untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu di kuliah, di pekerjaan, barangkali mahasiswa kami ada yang sudah bekerja atau kemudian dimanapun tempatnya. Ini tentunya menjadi sangat penting dan fasilitas layanan konseling ini bagi mahasiswa USM ini gratis tentunya, dan kemudian menjadikan mahasiswa untuk siap nantinya menghadapi segala macam persoalan-persoalan yang ada di kehidupan mereka maupun kemudian di masyarakat. Kami berharap melalui kegiatan yang kemudian dilakukan hari ini, yaitu seminar konseling yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Non-Struktural UPNS Konseling di bawah naungan Pak Rektor atau pimpinan perguruan tinggi Universitas Semarang, menjadikan mereka siap, dan kemudian kalau kemudian ada kendala-kendala atas masalah psikologi dapat juga kemudian ditanyakan dan dapat dicarikan solusi dengan sebaik-baiknya.
Dalam seminar ini terdapat 3 narasumber, di antaranya Ketua Satgas Konseling Mahasiswa USM, Feti Pratiwi SPSI MSI Psikolog, Forum Perempuan USM, Fani Kusuma Dewi, dan Peer Counselor Satgas Konseling Mahasiswa USM, Rembulan Andani Agustin. Ketua Panitia dalam seminar kesehatan mental ini, Sri Widyawati SPSI MSI Psikolog mengatakan perlu adanya kesadaran diri sendiri dan lingkungan sekitar terhadap masalah kesehatan mental. Nah, kita sebagai UPNS ya, konseling Universitas Semarang itu juga punya care yang sama gitu. Jadi ayo kita sama-sama membawa misi ini, menyiarkan pesan bahwa kesehatan mental ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Makanya judulnya begini ya, tanggung jawab kesehatan mental mahasiswa, tanggung jawab siapa? Nah, tujuannya adalah ayo ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Si mahasiswa sendiri secara pribadi juga memiliki tanggung jawab besar kesehatan mentalnya sendiri, dan lingkungan itu tidak kalah besarnya menjadi faktor yang menentukan kesehatan mental si mahasiswa itu. Jadi di sini kita ingin mengangkat istilahnya supaya kita itu selalu aware. Gelar training legislatif bagi mahasiswa, Universitas Semarang berikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran dan fungsi legislasi agar menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja. Dewan Mahasiswa Universitas Semarang gelar training legislatif baru-baru ini mengusung tema mewujudkan revitalisasi peran lembaga legislatif menuju parlemen kampus yang berintegritas unggul di era Society 5.0. Kegiatan training legislatif USM 2023 ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Semarang. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH berpendapat bahwa kegiatan ini berguna untuk memperlengkapi mahasiswa untuk mengetahui fungsi dan tugas legislasi. Training legislatif yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa USM ini menjadikan bahwa hari-hari ini USM itu adalah yang paling terdepan untuk membina rekan-rekan mahasiswa. Sekiranya nanti mereka menjadi anggota legislatif atau mereka nanti berorganisasi dimanapun tempatnya, mereka tahu fungsi dan tugasnya. Dan salah satu materi pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu sendiri setiap warga negara itu harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kalau kemudian para mahasiswa ini tidak dibekali bagaimana membaca peraturan, melaksanakan peraturan dan berkomitmen, ini menjadi masalah besar. Maka kemudian apresiasi pada rekan-rekan mahasiswa yang kemudian menyelenggarakan acara training legislatif yang termasuk juga menghadirkan anggota legislatif pada kesempatan kali ini. Kegiatan training legislatif merupakan sarana pelatihan teknikal sidang dan materi-materi mengenai fungsi legislatif yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko. Pada kegiatan training legislatif ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor 2, beberapa tamu undangan dari FL2MI, delegasi Orma UKM Universitas Semarang, dan peserta dari mahasiswa Universitas Semarang. Besar banyak mahasiswa yang paham peran fungsi lembaga legislatif melalui training legislatif ini, sehingga kemudian nanti ke depannya mereka dapat menjalankan aktivitas sebagai warga negara yang baik minimal dan dapat berorganisasi, mengembangkan organisasinya, bahkan lebih baik lagi menjadi anggota legislatif atau Presiden Republik Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity,
understand the enduring struggle to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kejuaraan Pencaksilat Open Championship 2023 sukses digelar di Gedung Olahraga Universitas Semarang. Kejuaraan ini memberikan ruang bagi para atlet pencaksilat untuk menambah pengalaman pertandingan agar potensi dan kemampuan terus terasah melalui kejuaraan. Sebanyak 2.471 pesilat dari berbagai daerah ikuti Pencaksilat Open Championship 2023 di GOR USM baru-baru ini. Terdiri dari 909 pesilat kategori usia dini, 943 pra-remaja, 414 remaja, dan 216 dewasa. Ribuan pesilat berlaga di nomor tanding dan seni. Mereka berasal dari Padepokan Silat se-Nusantara. Ketua KONI Kota Semarang, Arnas Andra Rasmara turut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan cara untuk menjaring potensi atlet pencaksilat. Saya melihat yang ikut semua, adik-adik semua itu benar-benar happy semua. Karena infrastruktur dasar untuk mencari bibit atlet itu memang olahraganya harus bermula dari olahraga yang menyenangkan. Jadi sekali lagi selamat buat IPSI dan USM yang bisa menyelenggarakan kegiatan yang super meriah ini, katanya hampir 2.000 orang yang hadir. Sekali lagi selamat. Dilangsungkan dengan begitu meriah serta mendapat animo yang tinggi dari masyarakat terhadap pencaksilat, sehingga level kejuaraan naik dari tingkat daerah ke nasional. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang rutin diselenggarakan. Semarang Pencaksilat Open Ship Competition ini dilaksanakan rutin setiap tahun, yang tahun ini dilaksanakan secara skala nasional yang diikuti oleh 2.471 peserta dengan 164 perguruan se-Indonesia. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari jumlah peserta maupun dari jumlah kontingen. Harapannya ajang kegiatan ini bisa memberikan ruang kepada para atlet pencaksilat baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional untuk saling mengasah ilmunya yang diberikan oleh para pelatih. SMA Negeri 11 Semarang unjuk kreativitas para siswanya melalui gelaran Evolution 2023 yang dikemas dalam teater musikal grafis dan seni pertunjukan yang ditampilkan secara langsung. Berikut selengkapnya kemeriahan Evolution 2023. Halo pemirsa USM TV, sekarang 16 November 2023 kita ada di SMA Negeri 11 Semarang dan ada di acara Evolution 2023 Asidatva. Nah, kita lihat nih apa aja yang bakal ada di SMA Negeri 11 Semarang dan ada di Evolution ini. Yuk, ikut aku.
belakangku ada 20 stand yang ada di Evolution 2023. Antara lain 15 stand-nya itu dari UMKM dari luar, dan 5-nya itu ada dari kantin dan ada juga dari sponsor. Isinya itu ada makanan, ada minuman, pokoknya semuanya murah-murah dan itu affordable buat siswa di SMA Negeri Semarang. Makanya ramein hari ini di SMA Negeri Semarang 16 November 2023. Guys, halo selamat siang. Jadi siang ini kita masih bersama dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, yaitu Ibu Roro Triwidyastuti SPD selaku Kepala Sekolah. Nah, kita dengar nih apa tanggapan Ibu Roro terkait tentang Evolution 2023. Saya Bang Pekin aja. Evolution 2023 ini adalah refleksi atau presentasi dari kreativitas siswa kelas 12 di SMA Negeri 11 Semarang. Karena dari Evo ini mereka akan menampilkan pentas atau atraksi terbesar mereka sebagai wujud bahwa mereka itu pernah hadir di SMA Negeri 11 Semarang. Selain itu juga ada tampilan dari ekstrakurikuler. Ada berbagai ekstrakurikuler di SMA Negeri 11 ini. Ada 22 loh ekstranya, dan ini nanti yang akan tampil hanya beberapa saja. Nah, kelas 12 ini menyampaikan bahwa mereka itu mampu berkegiatan, mampu mengekspresikan diri dalam bentuk Evo ini. Nanti kita saksikan bersama-sama pentas mereka, semoga hasilnya terbaik dan apapun itu adalah kreativitas mereka. Evolution 2023 ini itu temanya apa sih Kak, sama tujuannya itu apa Kakak ngadain Evolution 2023? Untuk temanya sendiri bertemakan Asidatva yang diambil dari bahasa Sanskerta, artinya ketidaksempurnaan yang mencapai suatu tujuan. Terus apa lagi tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengembangkan semua imajinasi-imajinasi yang ada di SMA Negeri 11 Semarang untuk menjadi lebih baik dan lebih besar sebagaimana semestinya. Liputan hari ini tentang Evolution 2023 di SMA Negeri 12 Semarang. Semoga acaranya berjalan dengan maksimal dan semoga Evolution selanjutnya dapat lebih maksimal. Terima kasih, saya Octavia Durimandani, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan stunting dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan Grobogan. Dengan menggelar pertunjukan kreasi tari cegah stunting, melalui kreasi tari para tenaga kesehatan mengajak warga untuk turut berperan mencegah stunting melalui Germas. Cara unik untuk sosialisasi pencegahan stunting dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan di Grobogan. Dengan menggelar pertunjukan kreasi seni tari, para tenaga kesehatan yang berasal dari tenaga kesehatan puskesmas dan sejumlah rumah sakit di Grobogan ini menunjukkan sosialisasi pencegahan stunting melalui seni kreasi tari yang dikonsep dengan sosialisasi kampanye penanggulangan stunting. Selain untuk sosialisasi cegah stunting, pertunjukan tari yang diperankan para tenaga kesehatan di Grobogan ini juga untuk melestarikan kesenian tradisional tari. Sehingga saat pertunjukan kesenian tari, para peserta berkreasi melalui kreasi tari dengan turut menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyebab stunting dan pencegahannya. Melalui aktif dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas dan pencegahan penyakit lainnya. Para peserta terbagi menjadi 35 kelompok penari yang berasal dari tenaga kesehatan dan rumah sakit di Grobogan. Masing-masing kelompok menampilkan kreasi tari selama 10 menit dengan mengusung konsep Germas dan cegah stunting.
Selain menjadi hiburan menarik, pertunjukan kreasi tari oleh tenaga kesehatan ini juga untuk mensosialisasi kampanye cegah stunting kepada warga. Salah satu tenaga kesehatan yang menjadi peserta kreasi tari mengaku, bila untuk persiapan kreasi tari dengan konsep pencegahan dan penanganan stunting membutuhkan persiapan sekitar 20 hari. Untuk menampilkan kreasi tari dengan konsep sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting agar warga mudah memahami melalui pertunjukan seni tari. Kesehatan Nasional ke-59 dengan tema transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Nah, di dalam ini kita berkompetisi meraih juara 1, 2, dan 3 dengan tema 1 stunting, kemudian kedua dengan triple eliminasi HIV, kemudian PSAG, nah yang ketiga AKB. Seperti itu. Kita mengikuti maksimal 10 menit. Pesan yang disampaikan, jadi kita menari berkonsep, jadi seperti menari kemudian ada tema stunting, bagaimana kita mencegah stunting. Untuk tema di penawangan 1, mencegah stunting itu dengan ada 4 ya. Yang pertama pemberian solusi, kemudian ASI eksklusif, ketiga pemberian APSI, kemudian yang keempat Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional. Selain pertunjukan kreasi tari yang ditampilkan oleh tenaga kesehatan, para tenaga kesehatan juga aktif melakukan kegiatan pengobatan di masyarakat untuk cegah penyakit. Pihak Dinas Kesehatan berharap melalui kreasi tari ini warga semakin giat untuk turut melakukan pencegahan stunting dan aktif dalam gerakan Germas. Ya, salah satunya kita untuk mengatasi kegiatan stunting lewat baksos ya, bakti sosial. Kemarin kita sudah mengadakan bakti sosial di 2 kecamatan, di 2 desa, yaitu di Desa Kedongjati dan Desa Suwatu, di mana di situ juga selain bakti sosial untuk mengadakan pembagian pakaian ya yang layak, kemudian juga pemberian bantuan PMT untuk ibu hamil dan anak-anak yang katakanlah potensi stunting kita bantu. Dan juga tari kreasi, hiburan, senang, kreatif, inovatif ya, ini harus dibawa ke suasana kerja juga. Jadi bukan hanya sekedar tari, tapi kita juga di situ harus ada temanya, kemudian juga inovatif dan kreatif dan bergembira. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary.
to the younger generations. We entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Menjelang masa kampanye pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan secara serentak di Grobogan menertibkan alat peraga kampanye. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersama Satpol PP menertibkan spanduk dan baliho caleg yang dinilai melanggar langsung diturunkan oleh petugas. Alat peraga kampanye atau APK di seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan mulai ditertibkan Bawaslu bersama Satpol PP setempat. Spanduk, baliho, dan semacamnya bergambar calon legislatif yang dinilai melanggar akan langsung diturunkan oleh petugas. Ketua Bawaslu Grobogan Fitriani Tawitanti mengatakan, alat peraga yang ditertibkan tersebut merupakan yang melanggar berdasarkan Surat Bawaslu RI nomor 774. Petugas melepas alat peraga kampanye ketika ada nomor urut, gambar coblos paku, dan ada ajakan untuk memilih. Pihaknya Bawaslu sendiri sudah melakukan koordinasi dengan seluruh parpol pada 6 November 2023 lalu, di mana pada saat itu disepakati, parpol diberi kesempatan menertibkan alat peraganya dengan diberikan batas waktu untuk dilepas secara mandiri, setelahnya APK dan alat peraga sosialisasi kampanye yang akan ditertibkan. Hari ini Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajaran Ad-hoc di tingkat kecamatan melakukan penertiban alat peraga yang menyerupai alat peraga kampanye. Jadi kami mendasari pada surat Bawaslu nomor 774, termasuk bahwa kemudian hari ini sudah ditetapkan DCT, maka sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 November itu mestinya yang diperbolehkan hanya alat peraga sosialisasi. Kalau kemudian ditemukan alat peraga yang menyerupai kampanye, maka kemudian akan ditertibkan. Beberapa waktu lalu, di tanggal 6 November, kami sudah mengumpulkan teman-teman partai politik dalam menindaklanjuti hal ini. Kami meminta teman-teman partai politik untuk menurunkan alat peraga yang menyerupai kampanye ini diturunkan secara mandiri. Tetapi karena sudah kami berikan waktu, batas waktu sampai dengan 1 minggu tidak ditertibkan, maka hari ini Bawaslu berkoordinasi bersama-sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Poster termasuk di dalamnya, jadi kami juga menemukan ada beberapa. Kalau poster itu kan semacam bahan ya, bahan kampanye, itu juga kami. Harapannya teman-teman partai politik peserta pemilu ya lakukan kampanye di masanya, yaitu di tanggal 28 November nanti ya. Hari ini belum masa kampanye, maka yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu hanya sosialisasi. Pada kegiatan tersebut, tidak ada kendala berarti selama penertiban alat peraga tersebut. Fitria juga mengatakan selama tidak terdapat tanda yang dilarang, maka masih disebut alat peraga sosialisasi. Library of Congress di Washington DC merupakan perpustakaan terbesar di dunia. Namun tahukah Anda bahwa di perpustakaan ini tersimpan manuskrip kuno dan langka mengenai Indonesia dengan jumlah hampir 190.000 buah. Koleksi ini juga dapat diakses oleh publik. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Library of Congress mempunyai lebih daripada 500 lontar dari Bali. Hanya dari Bali aja? Dari Bali, dari Jawa, dari Madura juga. Tidak hanya naskah daun lontar, Joshua Kueh juga menunjukkan salinan Babat Tanah Jawi tahun 1862 dan manuskrip Batak Langka tahun 1870-1900. Ya, Hotapoda.
Jadi Apa namanya? Bahasa Hotapoda. Jadi bukan bahasa yang bisa dibaca ataupun dibaca oleh masyarakat umum, oleh datu-datu. Beragam manuskrip kuno dan langka Indonesia itu tersimpan di Library of Congress, perpustakaan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 175 juta koleksi, dari manuskrip langka, audio, video, ataupun alat perekam suara kuno seperti ini. Menurut Joshua Kue, pustakawan Asia Tenggara di Library of Congress, dari data tahun 2021, ada 117.567 koleksi Indonesia di divisi Asia yang sudah dikatalog. Lebih kurang separuh koleksi dari Indonesia. Asia Tenggara ya? Ya. Kalau Asia semua? Asia semua mungkin terbesar nih dari negeri Cina. Andrea Decker yang mendampingi Joshua adalah juga seorang pustakawati yang sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres. Andrea yang menulis disertasi tentang dangdut koplo ini sempat melakukan katalogisasi terhadap buku-buku Indonesia terbitan lama ini. Saya mendapat metadata-nya dari informasi yang terletak di bukunya untuk mengkatalognya supaya warga masyarakat, warga Amerika bisa mencarinya dan bisa mengakses buku tersebut. Selain di divisi Asia, koleksi Indonesia juga bisa ditemui di bagian lain Library of Congress, seperti di American Folklife Center. Sampai saat ini, jumlah total koleksi Indonesia di Library of Congress mencapai 190.000 buah. Ada hotel sebentar lagi. Mau cobain? Betul, Ya. tapi waktu itu hotelnya masih bernama Hotel Oranye. Oh, Hotel Oranye ya. Urusan menyimpan dan merestorasi manuskrip kuno, Perpustakaan Kongres, kata Joshua, punya ahli terbaik di dunia. Tantangannya adalah membaca atau menafsirkan isinya. Kami tak mempunyai orang yang bisa membacanya. Jadi kami pun bekerja sama dengan Jakarta dan juga cendekiawan untuk buat deskripsi tentang bahan-bahan ini. Beruntung sejak tahun 1960-an, di Jakarta ada kantor Perpustakaan Kongres yang punya peran besar membantu proses katalogisasi sehingga banyak manuskrip kuno yang bisa diakses oleh publik. Dari Washington DC, Supriyono, Rere Wahyuti, Alam Burhanan, VOA.